Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rahmat Chandra, NIM 910411190. Saya akan mempresentasikan singkat metode riset yang diajukan untuk memenuhi syarat tugas dengan dosen pengampu Bu Retno Endah Supeni DRA MM. Baik, judul saya yaitu Tatanan Kerja Baru Work from Home WFH terhadap kinerja karyawan melalui variabel Work Life Balance atau WLB di masa COVID-19. Langsung saja kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Satu latar belakang, saat ini hampir semua negara di dunia dikejutkan oleh pandemik global yang disebut dengan virus disease atau COVID-19. Serangan virus yang berdampak besar bagi kehidupan manusia di dunia dan telah mengubah banyak aspek penting dalam kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, politik, dan juga keamanan. Mewabahnya virus COVID-19 yang melanda sebagian negara besar di dunia ini membuat manusia berada dalam kesedihan dan kecemasan mendalam yang dikatakan oleh Mahese 2002. Social distancing atau yang biasa pula disebut sebagai pembatasan sosial atau pembatasan jarak fisik telah dirancang sedemikian rupa demi mengurangi interaksi langsung antara masyarakat luas, karena setiap individu berpotensi sebagai karir atau yang menularkan virus, bahkan menjadi pasien tertular tanpa gejala. Menurut Wilder, Smith and Friedman 2002, hal ini sangatlah berbahaya mengingat penularan virus tersebut tergolong mudah, yaitu dengan berbagai macam bentuk fisik. Namun hal ini masih diupayakan pencegahannya. Salah satunya yaitu himbauan untuk bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Menurut Wahyudi Damalaksa 2002, dengan diterapkannya himbauan pemerintah justru membuat dampak serius bagi semua aspek kegiatan seperti perekonomian, bisnis, investasi, traveling, sosial, dan budaya, serta terutama pada dunia pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Guru merupakan faktor yang penting, dominan, dan paling penting dalam pendidikan formal. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan dari kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya seperti kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh mutu kinerjanya. Agar terlaksana pendidikan yang terlaksana dengan baik, guru diharuskan untuk memiliki kinerja yang baik pula. Namun pada awal 2020 dunia dihebohkan dengan pandemi COVID-19, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran tatap muka dialihkan dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Permasalahan dari adanya sistem pembelajaran secara daring ini yaitu pertama adalah lemahnya jaringan internet. Hal ini terutama bagi para guru dan siswa yang tinggal di pedesaan atau pedalaman, yang tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan akses internet. Kedua, minimnya pengetahuan guru akan teknologi. Kompetensi guru dalam menggunakan teknologi tentunya akan mempengaruhi program belajar mengajar. Ketiga, pembatasan akan teknologi seperti jaringan dan fasilitas berupa laptop, komputer, dan handphone yang akan memudahkan guru untuk memberikan materi dari murid dalam menerima materi secara daring. Keempat, tidak semua guru dan peserta dididik siap mengoperasikan sistem pembelajaran daring dengan cepat, termasuk juga dalam guru mempersiapkan bahan pembelajaran secara digital. Masalah ini tentunya berdampak pada kinerja dalam menjalankan tugas utama, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, khususnya kualitas proses pendidikan. Dalam hal ini, kinerja guru sangat menentukan kualitas hasil pendidikan di Indonesia. Dengan menurunkannya kinerja para guru, maka akan mengakibatkan pada proses pembelajaran yang
yang kurang maksimal bagi para murid, sehingga kualitas hasil pendidikan di Indonesia pun menurun. Kinerja menurut Mulyasa 2002 adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam merencanakan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja seorang guru dan akan tampak pada situasi dan kondisi kinerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan menjalankan serta kualitas dalam menjalankan tugas tersebut. Kemudian fenomena ini saat ini yang terjadi di SMAN Muhammadiyah 3 Jember, bahwa kinerja karyawan selama pandemi COVID-19 kurang maksimal. Hal ini dibenarkan oleh pimpinan unit sekolah Islam yang ada di Jember yang melalui wawancara yang menyatakan bahwa kinerja guru kurang maksimal disebabkan karena banyak guru dan murid yang belum mampu mengakses teknologi karena kendala jaringan, dan murid yang tidak memiliki media pembelajaran. Dengan kendala yang terjadi saat ini akan berdampak pada kinerja guru yang ada di sekolah Islam Muhammad. Dengan kendala yang terjadi saat ini akan berdampak pada kinerja pada guru yang ada di SMAN Muhammadiyah 3 Jember, serta berdampak pada kualitas pembelajaran murid, di mana murid tidak mampu menangkap atau memahami materi dengan baik dan jelas, dan tidak mampu belajar dengan efektif dan efisien. Wabah COVID-19 ini menyebabkan sistem pembelajaran dari rumah tidak berjalan dengan baik bagi para murid karena kinerja guru yang menurun dan kurang maksimal. Perkembangan kinerja individu tentunya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Individu itu sendiri. Baik, sekarang kita lanjut langsung ke rumusan masalah pada 1.2. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu 1. Apakah WFH berpengaruh secara langsung langsung ke rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah WFH berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja pada SMAN Muhammadiyah 3 Jember? Kemudian nomor 2, apakah WFH berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap WLB atau work life balance pada karyawan SMAN Muhammadiyah 3 Jember? Kemudian 3, apakah WFH 3. Apakah WLB berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja pada karyawan SMAN Muhammadiyah 3 Jember? Apakah WFH berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui variabel work life balance atau WLB pada karyawan SMAN Muhammadiyah 3 Jember? Kemudian tujuan penelitian ada 4, yaitu untuk menganalisis signifikan pengaruh WFH terhadap kinerja karyawan. Kemudian nomor 2, menganalisis signifikan pengaruh WFH terhadap WLB pada karyawan. Kemudian selanjutnya kinerja karyawan, yaitu kemudian nomor 3, untuk menganalisis signifikan pengaruh work life balance terhadap kinerja pada karyawan SMAN Muhammadiyah 3 Jember. Kemudian menganalisis signifikan pengaruh WFH terhadap kinerja melalui variabel work life balance pada SMAN Muhammadiyah 3 Jember. Kemudian manfaat penelitian, yaitu 1, bagi SMA ini hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai dalam pertimbangan bagi SMAN Muhammadiyah 3 Jember dalam menyikapi masalah-masalah sumber daya manusia yang menyangkut work from home atau WFH, kinerja karyawan, dan WLB selama
masa pandemi COVID-19. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian diharapkan mampu membentuk kontribusi pengembangan ilmu manajemen dan memberikan wawasan kepada institusi, membantu proses pembelajaran serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu manajemen sumber daya manusia, serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai tema yang sama. 3. Bagi penulis sebagai alat mempraktikkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan sehingga penulis bisa mendapatkan pengetahuan secara praktis mengenai masalah-masalah yang didapat oleh yang diperoleh oleh SMAN 2 SMAN Muhammadiyah 3 Jember selama pandemi COVID-19. Kemudian sistematika penulis yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil analisis dan pembahasan, bab 5 penutup. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka peneliti terdahulu. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan suatu sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan yang dapat menghasilkan output yang besar dan sulit untuk diikuti oleh pesaing. Kaswan 2012. Selain itu, MSDM menjelaskan manusia atau tenaga kerja yang memiliki keunggulan kompetitif yang sangat produktif dan mendapat motivasi yang tinggi di dalamnya meskipun di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Manajemen sumber daya manusia tetap memiliki peranan yang penting untuk membantu perusahaan dalam mencapai keberhasilan menurut Hasibuan 2012. Kemudian kita langsung ke nomor 2 yaitu fungsi-fungsi MSDM. Menurut Rifai 2011, fungsi-fungsi manajemen daya manusia sebagai berikut. A. Fungsi manajerial, perancangan planning, penginstitusian organizing, pengarahan directing, dan pengendalian controlling. Kemudian B. Fungsi operasional, pengadaan tenaga kerja SDM, pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Kemudian 3. Strategi MSDM. Dewasa ini dalam dunia praktik manajer SDM semakin terlihat dalam komite strategis untuk menemukan arah strategi perusahaan. Manajemen SDM telah menjadi kekuatan strategis organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Perspektif ini disebut dengan research view yang menjelaskan bahwa kapabilitas SDM adalah sumber daya potensial untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Prefer 1994 dalam Cahyono 2015. Kemudian konsep keunggulan kompetitif dipaparkan oleh Michael E. Porter dalam Thomson dan Strickland 2019 sebagai esensi strategi perusahaan dalam persaingan. Menurut Shinomara 2006, tiga strategi tersebut dikenal sebagai strategi generik untuk mencapai keunggulan kompetitif, meliputi 1. Strategi inovasi. Dalam inovasi, perusahaan bertujuan untuk mengembangkan 20 keunggulan produk dan jasa dan pembeda dari pesaing. Perusahaan yang mengadopsi strategi inovasi harus memiliki karakteristik yang sebagai berikut. Kemudian 2. Strategi peningkatan mutu. Strategi peningkatan ini berfokus pada upaya peningkatan mutu produk atau jasa dalam upaya memperoleh keunggulan kompetitif melalui praktek SDM. Kemudian nomor 3, strategi pengurangan biaya. Pendekatan strategi ini berusaha meraih keunggulan kompetitif dengan cara menjadi produsen barang yang terbiasa murah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengikuti strategi pengurangan biaya. Praktik SDM dengan harus mencakup 5 hal.
Kemudian kita langsung lanjut ke COVID-19 coronavirus disease atau pengertian COVID-19. COVID-19 atau coronavirus yang dikenal sebagai wabah pada pandemi tahun 2020 merupakan keluarga besar virus penyebab penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit serius lainnya seperti MERS, CO, Middle East Respiratory Syndrome di timur dengan dan di timur tengah dan SARS-CoV di Cina. Coronavirus ini sendiri penularannya bersifat zoonosis atau melalui hewan ke manusia, dan penularan virus ini bisa ke manusia yang sangat terbatas. Kemenkes 2020. Selain itu, World Health Organization menjelaskan bahwa COVID-19 memiliki masa inkubasi atau jangka waktu antara terjangkit virus ini muncul penyakit berkisar 1 sampai 14 hari. Namun perkiraan ini harus terus diperbarui seiring dengan sedianya lebih banyak data sehingga akurasi data lebih besar pula. Kemudian menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 terdapat 4 definisi operasional dalam mengkategorikan seorang dalam kasus COVID-19, yaitu pasien tanpa pengawasan atau PDP, orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan atau ODP, atau orang tanpa gejala OTG, kemudian kasus probable, kemudian kasus konfirmasi. Selanjutnya yaitu work from home atau WFH. Sistem work from home atau yang kita kenal bekerja dari rumah merupakan anjuran pemerintah bagi masyarakat Indonesia khususnya. Maka salah satu jalan keluar yang harus diambil selama pandemi COVID-19 di dunia pendidikan adalah belajar menggunakan media daring. Kemudian literatur yang membahas mengenai kinerja mengajar. Pengertian work from home WFH disebut juga telecommuting work atau telework. Telework didefinisikan sebagai pengetahuan kerja alternatif di mana karyawan bekerja dari lokasi alternatif, misal jauh dari kantor utama, untuk setidaknya sebagai besar dari jadwal kerja mereka dan menggunakan media elektronik untuk berinteraksi dengan menggunakan anggota lain dari kantor mereka sambil melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Bailey and Corland 2002, kemudian globalisasi, kemajuan teknologi yang berkelanjutan, dan erat lingkungan sebagai. Meskipun ada beberapa pengertian dari telecommuting dapat secara singkat didefinisikan sebagai pengaturan kerja alternatif untuk bekerja melalui teknologi. Dengan kata lain, umumnya digunakan untuk merujuk pada peluang yang diberikan pada karyawan untuk bekerja dari rumah atau kantor satelit, hotel, atau tempat lain selain pengaturan kantor tradisional. Narayanan et al. 2017. Dapat disimpulkan bahwa WFA atau work from home atau telecommuting didefinisikan sebagai alternatif bekerja yang fleksibel di mana karyawan melakukan dan menyelesaikan pekerjaan serta melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar dari luar gedung kantor, di mana di rumah atau bisa jadi dimanapun dengan menggunakan media teknologi informasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan berinteraksi dengan atasan ataupun rekan kerja. Positif work from home atau WFH yang merupakan fenomena saat ini di Indonesia
bukanlah budaya kerja yang ditemukan di banyak organisasi, terutama organisasi pemerintahan yang sangat terikat oleh pengawasan langsung, disiplin, dan juga layanan publik. Namun, WFH yang merupakan yang mereka lakukan bukan karena kantor sebagai fasilitas yang disediakan oleh pemimpin yang tidak dapat menandai, tetapi dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini berkembang. Pada kenyataannya, WFH tidak sepenuhnya dipahami oleh karyawan. Mereka merasa banyak kondisi di mana seperti pola pikir bahwa rumah adalah tempat mereka beristirahat, sementara pekerjaan umumnya dilakukan di kantor. Dilema ini terkadang menciptakan konflik dalam keluarga, meskipun WFH menciptakan fleksibilitas waktu di tempat. McCloskey 2018. Kemudian dampak positif lainnya yaitu: 1. Saat melakukan WFH, banyak karyawan merasakan keseimbangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sosial mereka. Mereka dapat mengimbangi waktu antara pekerjaan dan kehidupan mereka. Kemudian fleksibilitas waktu, kemudian menghemat waktu dalam melakukan WFH tentu telah menangkas banyak waktu. Kondisi ini dirasakan oleh sebagian besar karyawan di mana ketika mereka harus merasakan pekerjaan di rumah, butuh waktu untuk pergi dan pulang jauh selama hampir 3 jam. Dengan melakukan WFH, mereka dapat menggunakan 3 jam membagi menghabiskan waktu itu untuk bekerja di kantor sebagai pekerjaan rumah pekerjaan rumah. Kemudian wanita yang sudah menikah sehingga mereka mendapatkan manfaat dari lebih banyak waktu di rumah. Kemudian 4, waktu berkualitas. Dengan melakukan WFH, semua karyawan merasakan waktu berkualitas sangat tinggi, terutama mereka menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga. Kemudian 5, nyaman. Dengan melakukan WFH, banyak karyawan yang merasakan nyaman dalam pekerjaan mereka. Mereka mengungkapkan bahwa dengan melakukan pekerjaan rumah, mereka tidak merasa diawasi langsung oleh manajer seperti yang biasa mereka dapatkan di kantor. Kemudian dampak negatifnya, multitasking. Menurut mereka, beberapa karyawan wanita yang memiliki sudah menikah dan memiliki anak menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam membagi waktu di rumah. Kemudian motivasi kerja menurun. Kemudian biaya tambahan. Dengan melakukan WFH akan ada tambahan biaya untuk masalah ini. Semua informasi menyatakan bahwa dengan melakukan WFH, banyak tagihan yang mereka keluarkan seperti peningkatan listrik, internet, dan biaya komunikasi lainnya. Kemudian gangguan seperti gangguan sinyal ketika bekerja WFH, kemudian merasakan gangguan teknis dan sosial, gangguan keluarga, dan lain-lain. Kemudian 5, komunikasi terbatas. Fenomena WFH sebagai upaya untuk mencegah COVID-19 di Indonesia umumnya menyediakan beberapa kelebihan dan kekurangan, tetapi yang sering dirasakan oleh karyawan adalah penghambatan komunikasi baik dengan kolega maupun manajer. Kemudian terbatasnya komunikasi sering disebabkan oleh masalah teknis seperti gangguan jaringan, kemudian gangguan teknis lainnya. Kemudian keseimbangan kehidupan kinerja, work-life balance. Pengertian work-life balance yaitu dapat diartikan sebagai bagaimana seorang menjadi keseimbangan juga kenyamanan dalam bekerja dan di luar pekerjaannya, seperti memiliki konten yang baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan dengan meminimalkan sebuah konflik. WLB memberikan kebebasan karyawan menggunakan jam kerjanya untuk melakukan aktivitas pribadi seperti keluarga, hobi, seni, studi yang tidak hanya fokus terhadap pekerjaan. WLB menurut Fisher 2013 menyatakan bahwa WLB
meliputi 4 komponen penting, yaitu waktu, perilaku, ketegangan, dan energi. Kemudian indikator WLB yaitu waktu balance atau time balance atau keseimbangan waktu. Kemudian nomor 2, involvement balance atau keseimbangan keterlibatan. Kemudian nomor 3, satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan menunjuk pada jumlah tingkat kepuasan suatu individu. Kemudian dimensi work life balance atau WLB yaitu menurut Hudson 2005 menyatakan bahwa pengembangan alat ukur tersebut menghasilkan golongan menjadi 4 dimensi, yaitu WIPL, Work Interference with Personal Life, kemudian PLIW, Personal Life Interference with Work, kemudian PLEW, Personal Life Excitement of Work, kemudian WIPL, Work Enhancement of Personal Life. Kemudian faktor yang mempengaruhi WLB atau Work Life Balance menurut Fisher 2013 yaitu karakteristik kepribadian. Terdapat hubungan antara tipe attachment yang didapatkan individu. Kemudian karakteristik keluarga menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan ada tidaknya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kemudian karakteristik pekerjaan meliputi pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Kemudian sikap dalam komponen seperti pengetahuan, perasaan, dan kecenderungan. Kemudian kinerja karyawan. Pengertian kinerja karyawan dapat diartikan sebagai kinerja karyawan punya arti yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja atau termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kemudian menurut Dri Atmaka 2004, pendidikan atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan fisik maupun spiritual. Kemudian manfaat kinerja. Menurut Sudarmayanti 2003 terdapat beberapa kinerja, yaitu ada 6, yaitu peningkatan prestasi, kesempatan kerja yang adil, kebutuhan kepelatihan dan pengembangan, kemudian penyesuaian kompensasi, kemudian kebutuhan promosi dan demosi. Kemudian faktor yang memengaruhi kinerja karyawan yaitu kompensasi merupakan salah satu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja. Kemudian 2, motivasi adalah keinginan dalam diri seorang untuk menyebabkan orang tersebut bertindak. Kemudian metode penelitian dan pendamping, pelatihan dan pendampingan adalah percakapan terstruktur yang menggunakan informasi tentang kerja yang nyata antara seorang atasan dengan individu yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Kemudian stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang diciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis. Kemudian 5, pengembangan karir atau pengembangan ini meliputi 2 hal, yaitu perencanaan karir atau manajemen karir, kemudian perencanaan karir. Pengaruh kepemimpinan adalah suatu proses melibatkan seperangkat proses pengaruh atau orang. Kemudian kompensasi yaitu adalah imbalan finansial atau tunjangan kepada karyawan. Indikator kinerja karyawan yaitu ada 4 menurut Robin 2017, yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Kemudian tujuan empiris yaitu
pengaruh antar variabel. Keterkaitan WFH terhadap kinerja karyawan work from home disebut juga telecommuting work atau telework, yaitu di masa COVID-19 dalam dunia pendidikan, khususnya dunia belajar, menggunakan media daring menjadi solusi. Menurut Morrow di Coxon, Dane, dan Gailen 2004, pembelajaran daring di mana work from home merupakan salah satu atau pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Dari sini dinilai masih banyak cara yang harus dikembangkan oleh guru dan mengoptimalkan proses pembelajaran. Mengenai hal tersebut dapat dua kata kunci penting, yaitu kinerja mengajar dan pendidikan pada masa pandemi. Kemudian keterkaitan work from home WFH terhadap work life balance atau WLB, yaitu menurut Catherine Lockett 2008, definisi WLB merupakan suatu yang dibutuhkan setiap individu untuk diraih dan dikelola secara seimbang antara kehidupan kerjanya dan kehidupan di luar pekerjaannya. Kemudian keterkaitan WLB terhadap kinerja karyawan, yaitu WLB atau work life balance, keseimbangan kehidupan kerja, dapat diartikan bagaimana seorang mencari keseimbangan juga kenyamanan dalam bekerja dan di luar pekerjaan, serta memiliki konten yang baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan dengan meminimalkan sebuah konflik. Work-life balance memberikan kebebasan karyawan menggunakan jam kerjanya untuk melakukan aktivitas pribadi seperti keluarga, hobi, seni, studi yang tidak hanya fokus terhadap kerja. Kim 2018. Kemudian karakteristik work from home terhadap kinerja karyawan melalui variabel work-life balance atau WLB. Menurut Blom et al. 2015, melakukan penelitian mengenai hubungan antara telecommuting work from home dan kinerja karyawan. Penelitian ini melibatkan agen call center sebuah biro perjalanan di Cina dengan membandingkan kinerja karyawan yang ditempatkan bekerja di kantor dan di rumah berdasarkan jumlah dan durasi pengambilan, dan dilakukan hasil pekerjaan dari rumah meningkatkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Produktivitas karyawan yang bekerja di rumah ditemukan lebih tinggi dibanding dengan yang bekerja dari kantor karena berkaitan dengan suasana kerja yang lebih tenang. Telecommuting bermanfaat bagi organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas sebagai retention, memperluas organisasional komitmen, dan meningkatkan kinerja dalam organisasi. Kemudian kita langsung ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. 1. Populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi penelitian. Kemudian 2. Sampel penelitian. Kemudian 3. Kemudian selanjutnya tempat, waktu, dan penelitian. Kemudian rancangan penelitian, instrumen penelitian. Kemudian instrumen penelitian lagi. Kemudian kisi-kisi kompetensi profesional guru, kompetensi inti guru, dan indikator kompetensi profesional guru sekolah dasar. Di sini ada 4. Kemudian lanjut ke tabel 2, konsep organisasi kinerja guru, yaitu dibagi 3, yaitu dimensi, aspek, dan indikator. Kemudian teknik analisis data, yaitu uji instrumen atau uji validaritas. Uji validaritas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kemudian B, reliabilitas, untuk mendapatkan keandalan alat ukur secara utuh, dan reliabilitas instrumen dari angket tersebut dicari korelasi dan dimasukkan rumus Spearman, Brown, dan Ritman. Kemudian
Uji normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov karena tipe data yang digunakan adalah skala Likert. Tujuan normalitas ini adalah untuk memeriksa atau mengetahui apakah data populasi distribusi normal atau tidak. Kemudian uji linearitas. Pengujian linearitas dimaksudkan untuk mengetahui linearitas hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Kemudian uji korelasi, di mana untuk mengetahui koefisien determinan maka diperlukan nilai koefisien korelasi. Kemudian tabel 3 yaitu besarnya nilai R dan tingkat hubungan. Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi. Kemudian bab 5 kesimpulan dan dasar, yaitu kesimpulan berdasarkan analisis data mengenai hubungan antara kompensasi profesional dengan kinerja guru di SMAN Muhammadiyah 3 Jember, Jalan Mastrip nomor 3, lingkungan Panji, Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diolah melalui jawaban responden dan angket penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kompensasi profesional guru di sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jember secara umum tergolong baik. Artinya menurut guru mereka sangat puas dengan pekerjaan sebagai guru sekolah kinerja guru di SMAN Muhammadiyah 3 Jember, Jalan Mastrip nomor 3, lingkungan Panji, Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, secara umum tergolong baik. Artinya menurut guru mereka merasa kinerja kurang baik karena situasi dan kondisi saat pandemi. 5. Kesimpulan dan saran, yaitu A. Kesimpulan berdasarkan analisis data mengenai hubungan antara kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMAN Muhammadiyah 3 Jember, Jalan Mastrip nomor 3, lingkungan Panji, Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diolah melalui jawaban responden dari angket peneliti, maka dapat diambil kesimpulan 1. Kompetensi profesional guru di sekolah SMAN Muhammadiyah 3 Jember secara umum tergolong baik. Artinya guru mereka merasa sangat puas dengan pekerjaan sebagai guru sekolah kinerja guru di SMAN Muhammadiyah 3 Jember. Kemudian terdapat hubungan kompetensi profesional dengan kinerja guru di SMAN. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka pada bagian ini perlu diberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu 1. Kepada guru disarankan untuk lebih meningkatkan kinerja atau prestasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah SMA maupun SMP maupun SD, mengingat kinerja merupakan unsur penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kepada kepala sekolah disarankan untuk lebih memperhatikan dengan melakukan pengawasan dan supervisi pada sekolah SMA untuk mengoptimalkan pembelajaran. Sekian, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.